Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar fikih lagi dengan bab yang berbeda, yaitu bab apa? Bab infak. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk memahami arti infak, mengetahui dalil infak, mengetahui ketentuan infak, kemudian dapat mempraktikkan tata cara infak. Pengertian infak. Infak itu berasal dari bahasa Arab yaitu nafaqoh yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Sedangkan menurut istilah yaitu menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah berinfak sudah tertulis di dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 92. Bagaimana isinya? Coba dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Quran Surah Al-Imran ayat 92. Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Muslim dari Abu Umamah yang berbunyi, Haddatsana Syaddadun qala sami'tu Aba Umamata qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibnu Adam, innaka anta bazulal fadla khairul laka wa antum sikahu syarrul laka wala tulamu ala kafafi wabda biman ta'ulu wal yadul ulya khairum minal yadis sufla. Rawahu Muslim. Artinya, Syadat menceritakan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai anak Adam, sesungguhnya jika kamu memberikan kelebihan hartamu, maka itu sangat baik bagimu. Jika menahannya atau tidak memberikannya, itu sangat jelek bagimu. Kamu tidaklah dicela karena kesederhanaanmu. Dahulukanlah orang yang menjadi tanggunganmu, sebab tangan yang di atas atau orang yang memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis riwayat Muslim. Ketentuan infak, rukun dan syarat. Rukunnya yaitu ada pemberi infak atau munfik, pemberi infak atau munfik lahu, barang yang diinfakkan, kemudian ada penyerahan ijab dan qabul. Itu untuk rukun infak. Sedangkan untuk syarat infak, satu, orang yang memiliki harta berlebih, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak menyebut-nyebut infak yang telah diberikan, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Itu syarat orang yang berinfak. Namun, barangnya juga memiliki syarat. Apa itu syaratnya? Satu, harta yang boleh ditasarufkan atau dibelanjakan. Kemudian terpilih, harta yang dapat diperjualbelikan. Orang yang sah pemiliknya, sah menerimanya,
tanpa adanya pengganti. Nah, setelah kita mengetahui ketentuan infak, kita akan mengetahui hukum berinfak. Hukum berinfak itu asalnya adalah mubah atau boleh, dan ada juga yang berubah menjadi wajib ya, dan juga sunnah, tergantung keadaan. Namun hukum berinfak adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Nah, kita lihat infak wajib itu seperti apa? Seperti membayar zakat, membayar mahar pengantin, menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam waktu iddah. Itu hukumnya wajib, ya. Kemudian infak berubah menjadi sunnah. Nah, bagaimana hukumnya sunnah berinfak itu? Satu, infak untuk perjuangan di jalan Allah, infak untuk kepentingan umum, infak untuk menolong musibah, dan lain-lainnya. Nah, infak juga dapat berubah hukumnya menjadi mubah. Bagaimana? Seperti apa? Ya, seperti pemberian hadiah, pemberian hibah, dan lain-lain. Infak juga dapat berubah hukumnya menjadi haram apabila infaknya itu orang non-muslim untuk menghalangi syiarnya Islam. Golongan yang berhak menerima infak dan sedekah. Allah Subhanahu wa taala telah mengatur sejumlah golongan yang sebaiknya didahulukan untuk diberi infak dan sedekah. Yang tergambar dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Sebagai berikut, mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan kepada kedua orang tua. Nah, itu yang pertama kali kita infakkan. Yang kedua, kerabat. Yang ketiga, anak yatim. Yang keempat, orang miskin. Dan untuk orang yang dalam perjalanan atau musafir. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Nah, golongan yang menerima infak dan sedekah ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Nah, inilah orang-orang yang berhak menerima sedekah. Yang pertama tadi sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah tersebut. Pertama, orang tua. Yang kedua, saudara terdekat atau keluarga. Yang ketiga, anak yatim. Keempat, fakir miskin. Yang kelima, musafir. Yang keenam, orang-orang, oh ya tidak ada, sampai 5 saja. Yang keenam adalah orang yang tidak berhak menerima sedekah. Ya siapa? Ya orang kaya, orang yang masih mampu bekerja, orang non-muslim yang memusuhi Islam, orang murtad. Kemudian apalagi yang tidak berhak menerima sedekah? Pembangunan tempat umum yang sudah mewah itu tidak berhak menerima sedekah atau infak. Nah, tata cara infak. Satu, tentunya dengan cara yang ikhlas. Berinfak dengan harta yang halal dan yang terbaik. Kemudian tidak mengungkit sedekah dan infak yang telah ditunaikan. Demikianlah penjelasan materi tentang infak pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebih Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.